Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mahaturkeun nuhun kana sambutan atas Nabi Sohibul Wilayah pimpinan Majelis Ta'lim Al-Furqan atur kangge acara anu salajengna sambutan di tamu orang sadayana wilujeng kangge sambutan kangge sambutan orang sami-sami sangakeun wae ka sesepuh di pimpinan di atas nami Jawara MDA. Majelis Dzikir As-Syukur. Nah, Waktu tempat segala kehormatan disangakeun wae ka anjeunna. kayak anu cungarios satos Nabi Bu Ida ti FKPK nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ngiringan ka Ustaz Ilyas supados teu nyangkolong teuing waktos. Alhamdulillah dina kasempatan ieu dina sehat walafiat menjelang kita puasa enjing nya pemerintah mah enjing Muhammadiyah mah ayeuna pilih aya nu bade puasa ayeuna mangga lebar ulen Pak. leres saur Ustadz Ilyas ngadadak atau mendadak sehingga tidak ada agenda sebelumnya. Oleh karenanya Abah Syukur juga mohon maaf lahir batin bila dalam penjamuan dan lainnya tidak seperti acara-acara di Garut atau di Parakandelu ya. Karena ini mah memang benar-benar mendadak. Asbabnya di Garut itu ada kegiatan pesantren Ramadan bagi santri MDA yang jumlahnya sudah 51 santri sampai hari ini. Besok itu adalah pembukaan. Rabunya mulai pengajian Ramadan sampai tanggal 26 Ramadan. Sehingga pertama ingin berada di tengah-tengah keluarga asal usul abi, kawit lahir di mana, kampung di mana, indung nasaha. Ya, kalau resan teu umroh dina Ramadan ieu dugi ka musim haji ke. Kemarin kitu hiji hoyong nepangan pun biang keluarga, nu kadua hoyong ngaresmikeun pesantren Ramadan MDA yang kedua setelah tahun kemarin. Kemudian ketiga, kenapa tidak kita silaturahim lagi ke Cibatu. Dihitung-hitung para kantulu sudah, Asipa sudah, terus mana lagi Citambal ya? Sudah. Nah, Al-Furqan yang belum. Cuma bagian Al-Furqan ini benar-benar mendadak. Sehingga Ustadz Ilyas pun siap nggak siap harus siap Ustadz. Jadi ini dan intinya kita adalah silaturahim. Ini yang paling penting menjelang masuknya bulan Ramadan bagi kita adalah besok ya, karena pemerintah memutuskan 12 Maret 2024. Berarti hari ini maghrib sudah memulai kegiatan amaliyah atau amal ibadah Ramadan dengan tarawih gitu ya. Nah, kemudian saya kontak TIK abi mau mampir ke Cigadung, rek nyanak FKPK, beberapa dari Garut, kemudian dari Parakan Telung. Kata TIK mah enggak bah, tapi saayana wae gitu ya. Bahkan tadi malam sebelum berangkat ada Gojek ke rumah ngirim ini. Jadi ini TIK yang bikin, kita juga nggak tahu menau. TIK tolong kasih ke Ustadz Ilyas ya. Jadi itu. Dan kelihatannya semua lembaga atau madrasah atau majelis yang dekat dengan Abah Syukur Ramadan kali ini mengadakan kegiatan yang namanya pesantren Ramadan lah atau apa istilahnya? Ramadan. Ya.
Itu berbagai istilah, tapi pada intinya mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat di bulan Ramadan, beradopsi kepada pesantren-pesantren atau guru-guru kita. Pertama yang saya lihat dari FKPK, ini kegiatannya bahkan puncaknya itu nuzulul Quran. Insya Allah saya hadir, kata saya. Kemudian yang kedua Garut Bu Sumi sudah melaporkan melalui ustadz-ustadznya bahwa akan ada kegiatan pesantren Ramadan. Kalau tahun kemarin itu sampai 20 Ramadan, tahun ini agendanya sampai tanggal 26 Ramadan. 26 Ramadan. Jadi penutupannya 26 Ramadan. Kemudian Parakan Telu juga sudah melaporkan lewat Bu Entin, ya. Oleh karena itu Al-Furqon juga Teh Iko sudah memberikan catatan ini kegiatan Ramadan, Bah. Nah, kenapa semua itu kita tidak sambut baik? Kita ngumpul bareng-bareng FKPK, MDA, Al-Furqon, Awaliyah, MDA Garut, yang satu tubuh ini yang sudah dipersatukan oleh Allah di dalam persaudaraan, untuk saling berbagi, saling bantu, paling tidak saling memantau. Ya, karena kekuatan itu akan lahir jika kita dalam kebersamaan. Kekuatan itu lahir jika kita dalam ukhuwah. Kekuatan itu akan lahir jika kita dalam persatuan. Nah, mudah-mudahan dari beberapa wadah ini menjadi kekuatan untuk di Cibatu wabil khusus, untuk di Margawati wabil khusus, untuk di Cibunar wabil khusus. Syukur-syukur satu saat tingkat kabupaten. Yakin kalau kita mau kerjasama bersama-sama, saling bahu-membahu, ya, saling bantu, tiadalah mustahil untuk menjadi sebuah kekuatan dakwah besar di Kabupaten Garut. Gitu ya. Dan ini harus mau kita. Kenapa? Karena dakwah, karena menyebarkan agama, karena kita menyebarkan nilai Islam yang sangat bermanfaat. Terlebih sebagian besar yang ada di kita ini adalah pejuang-pejuang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, ya. Jadi betul-betul karena Allah subhanahu, walaupun bayaran ke kita tidak seberapa, tetapi yang paling untung bagi kita bahwa kita sudah menjadi penerus-penerus untuk mencetak generasi Qurani. Ini yang paling pokok. Dan kita menjadi pewaris-pewaris para ulama. Bahwa para ulama adalah warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Kenapa kita tidak berada di jalan yang sudah dijalankan oleh para ulama? Supaya kita nanti ada di kalangan orang-orang yang soleh. Sehingga ketika Al-Maraghi menafsirkan ayat suratul ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Alaihim itu siapa? Minan nabiyyin, golongan para nabi, wasiddiqin, golongan orang-orang yang jujur, wasyuhada, golongan orang-orang yang mati, syahid, wassolihin, dan golongan orang-orang yang soleh. Inilah isinya alaihim. Jadi bukan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang telah Allah sesatkan. Siapa? Al-Yahuda wan Nasara, yakni Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau kita berada di kelompok yang 4, insya Allah inilah mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu, berkah dari mengikuti perjuangannya para ulama. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Ini yang melatar belakangi juga latar belakang historis sejarah kita saat nyantri di Kresek, saat pengabdian di Parakan Telu, saat pengabdian di Desa Cibunar, saat pengabdian di Kecamatan Cibatu. Sehingga mungkin orang bertanya, si Abah Syukur sering ke Garut, bahkan di Garut tuh 2 cabang.
Garut, Cibatu, Cibatu, Garut, Garut, Cibatu. Enggak pernah kita meninggalkan Cibatu. Garut ada acara, Cibatu juga ada acara. Lamun sombong mah eueum siga Abah Syukur dan nguruskeun danana teh lieur eta teh sebenarnya mah. Tetapi secara historis, secara kekuatan iman, berhutang budi, murang tarima cek orang Sunda mah, sehingga hilang semuanya itu. Kenapa? Karena yang tadi itu kita juga ingin mendapatkan keutamaan mereka yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Abah Syukur juga ikhlas, ya. Umi Ida juga ikhlas, Yayasan MDA juga ikhlas. Kenapa? Karena final akhir kenikmatan itu bukan semata-mata harta, bukan karena semata-mata kedudukan, bukan karena semata-mata jabatan jadi habaib, jadi ulama, jadi ustadz, bukan. Itu semuanya tidak akan menjadikan nilai masuk ke surga kalau tidak berjuang di jalan Allah dengan ikhlas. Kalau tidak mau memperjuangkan nilai-nilai agama. Kata orang kan kita dakwah sesama orang Islam. Ya iyalah. Kalau dakwah kosong, orang Islam akan kering. Kalau dakwah sepi, umat Islam di masyarakat kita akan kering kerontang. Dari apa? Dari akhlak yang baik. Dari apa? Dari pengetahuan agama, dari fikih, dari tauhid. Sehingga memperjuangkan di tengah-tengah masyarakat yang masih seagama juga, ini masih kewajiban. Kewajiban kita. Oleh karenanya, melihat semua dari program itu, pas mau ke Garut, kenapa tidak kita kumpul di Al-Furqon? Walaupun mendadak, ya, walaupun mendadak. Kemarin punya niatan bel Ustadz Ilyas, bel Ida, entin kagak ngangkat, katanya lagi kemana? Ida kebetulan ngangkat, akhirnya lewat Rizko, koordinasi Arisko. Garut juga ada mobil ke Cigadung, mendadak juga semua, gak ada. Sum itu baru tadi malam, cari mobil besok, baru tadi malam itu. Ya Umi Ida juga nggak tahu akan kesini, taunya ke Garut. Ya itu semuanya begitu lahir begitu saja, sehingga inilah kenikmatan sebetulnya. Sehingga ingin menyatukan kekuatan ini sekali lagi, khusus yang di Cibatu, nanti yang di Garut, dalam kekuatan Ramadan ini, mari kita jadikan momentum Ramadan untuk mengantarkan anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk hidup di Ramadan ini dengan lebih tenang, dengan lebih sejuk, menikmati indahnya ibadah. Ya, walaupun kita agak dipusingkan kembali karena puasa kita tahun ini 2, ada yang hari ini, ada yang besok. Ya, tidak ada yang salah yang nggak puasa. Sekarang nggak puasa, besok nggak puasa, itu yang salah. Sekarang yang puasa karena metode hisab juga ada dalilnya, metode ru'yat juga ada dalilnya, nggak ada salah. Tapi bagi kita, guru-guru kita yang kita anut mengikuti pemerintah. Kenapa? Hukmul hakim raf'ul ikhtilaf. Keputusan pemerintah itu bisa menghilangkan perbedaan, bisa menghilangkan perpecahan. Dan para ulama kita semua menganjurkan ikut pemerintah. Walaupun ada yang sebagian kecil ya boleh, tetapi dalam pemahaman ulama kita, bila berbeda dengan pemerintah, seyogyanya jangan diumumkan di masyarakat luas, cukup internal saja. Itu yang benar sebetulnya ya. Tapi ya beginilah Indonesia, kalau tidak beda ya bukan Indonesia. Kalau tidak ribut ya bukan Indonesia. Kalau tidak demo ya bukan Indonesia. Kalau tidak saling ejek 0102 ya bukan Indonesia. Ya, kadang hasil ngaji kita lupa. Ketika politik mah hasil ngaji itu lupa. Ya, pokoknya saya nomor 1 sehingga nomor 2 jelek. Pokoknya saya nomor 2, nomor 1 jelek. Kalau sudah urusan politik ngaji lupa. Maka orang yang tidak begitu di politiknya bakal adem aja hatinya itu. Ya, karena hukum pasti yang maha benar tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa memastikan Indonesia makmur kecuali irodahnya Allah. Semua presiden pun calon presiden cuma ngomong doang, buktinya mah nggak tahu. Oleh karena itu sekali lagi bagi kita itu lupakan ya. Kita sambut saja Ramadan, kita bersatu di Ramadan. Kita sama-sama menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Terakhir,
karena kita nanti malam berpuasa, ya. Tentang mandi mau masuk Ramadan tuh tidak ada hukum yang pasti. Mau mandi silakan, nggak mandi juga nggak apa-apa. Tapi kalau 3 hari nggak mandi terlalu. Itu ya. Yang kedua, tentang niat puasa. Berarti Imam Syafi'i menyatakan setiap malam kita harus berniat. Kalau lupa sampai pagi maka puasanya sah, tapi harus siga orang nu puasa. Eta rugina teh. Kalau niat sengaja tidak niat di malam, bukan lupa, tidak niat, maka siangnya harus seperti orang berpuasa. Ngeker bahasa kitanya. Itu ruginya. Oleh karena itu di taraweh kita suka dipandu oleh imam setelah sholat taraweh atau setelah witir. Ya, padahal dari maghrib juga niat itu sudah boleh sampai menjelang subuh, kan waktunya niat di situ. Ya. Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadihi sanati lillahi ta. Ada yang baca Ramadana, ada yang baca Ramadhani. Secara ilmu nahwu shorof yang lebih utama Ramadhani. Karena itu diidopatkan kepada hadihi, isim isyarah. Ya, bagi yang sudah ngaji jangan Ramadana, Ramadhani we atuh. Kecuali nu teu ngaji kan bae. Nu teu ngaji mah Ramadana, Maradona juga teu naon. Nu teu ngaji ngaranna gitu ya. Jadi itu yang lebih utama Ramadhani. Ya, nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi kenapa dibaca Ramadhani? Karena diidopatkan kepada hadhihi sanati. Itu untuk niat tiap malam. Boleh kata Imam Maliki niat yang kita ntar malam itu untuk 1 bulan, tapi waktunya malam ini saja, nanti malam. Ulama kita menganjurkan. Kita juga sudah dapat ijazah dari para guru. Ya, nawaitu sauma anjami'i atau nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi. Lamun teu bisa bahasa Arabnya daripada nawaitu enggak niat geus niat abdi puasa tahun ini untuk 1 bulan mengikuti madhab Maliki. Harus disebut Malikinya. Ngikut madhab Maliki. Ntar malam dibacanya. Nah, kalau lupa tidak niat yang tiap malam, itu sudah tercover dengan niat yang 1 bulan. Boleh. Gak usah nanya dalil lah, orang makanya guru-guru nanya dalil manya. Air zaman air di Jakarta, mana dalilna ngaji Quran kecan bisa, mana dalilna wae. Ya. Jelema ayeuna mah dalilun dalalan dagulen. Dugulan teu botakin. Jadi nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi. Boleh niat saya puasa bulan Ramadan tahun ininya harus disebut. Karena Allah. Karena di niatnya madhab kita harus ada ta'yin. Kalau dengar ceramahnya Ustaz Sapik Basalama yang godek-godek panjang itu semua bahwa kita tuh mau sholat, Allah tahu mau sholat katanya. Duhurnya nggak usah disebut karena Allah mah tahu kita tahu mau sholat duhur. 4 rakaatnya nggak usah disebut karena Allah tahu sholat duhur itu 4 rakaat. Jadi datang Allah. Kan banyak yang begitu sholat tuh sekarang. Gak usah disebut duhur karena Allah tahu kita tuh mau sholat duhur. Gak usah disebut 4 rakaat karena Allah tahu sholat duhur itu 4. Udah Allah maha tahu, goblok cek aing teh gitu. Kadang suka keheu juga orang teh. Dina YouTube selobana ceramah nu kitu ayeuna teh. Sehingga orang teh lieur aya teh saha rek diikutin. Aing ngikut kan jarenggotnya paranjang gitu. Ustaz Ilyas nu pendek kagak diikuti. Daga panjang jenggotnya. Padahal nu bener niat itu niatnya di hati, sepakat. Laras? Yang diulapalkan oleh lisan itu usul li fardhu duri belum niat. Nawaitul gusla belum niat. Nawaitu shauma ghadin belum niat. Niat mah di hati tetap. Jadi caranya gimana? Lamun rek salat usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati makmuman. Kalau makmun fardhu lillahi
Allahu Akbar di hati, niat saya salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmuman itu. Kalau niat puasa ucapkan dulu ya baru di hati. Karena niatnya hati itu di hati. Kemudian harus ada ta'yin. Ta'yin itu apa? Menentukan nih duhur apa asar. Emang Allah Maha tahu orang ti imah ka masjid rek salat duhur. Allah Maha tahu tapi orang mah kedah ta'yin, kedah jelas ini duhur anapi asar. Gitunya. Angke rek dahar. Engke ngaranna ge. Engke rek nonton film. Engke ngaranna ge. Engke rek ngaji namanya juga engke. Belum tentu tercapai. Maka menentukan itu sholat duhurnya harus disebut ta'yin, 4 rakaatnya harus disebut supaya jelas, supaya membedakan mana duhur mana untuk ngajak-ngajak Allah di dia. Ada Allah mah geus maha tahu atuh. Jenggotan kadang suka lalihur ceramah gitunya. Nah puasa gitu kedah ada ini tahun ini apa tahun depan. Nawaitu soma godin, nawaitu sauma godin an adai pardi syahri ramadhani hadihi sanat di tahun ini, tahun ieu lain tahun hareup. Nah sehingga jelas niat itu. Makanya ulama kita sudah menjabarkan di fikih niat itu harus jelas. Habis acara ini saya mau langsung ke Garut. Ini bukan niat, ngajam aja, belum masuk niat. Nah oleh karena itu harus beda niat sama ajam. Itu oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, teman-teman seperjuangan, niat yang 1 bulan nanti malam boleh. Jangan lupa ya, saling mengingatkan. Kalau tidak berjamaah ya kita aja dari maghrib sampai sebelum subuh. Pertama niat yang tiap malam dulu. Nawaitu soma godin an adai pada syahri Ramadan hadis sanadil tali. Kemudian yang kedua niat yang 1 bulan, sehingga kalau lupa dalam satu malam tidak niat, kita sudah tercover dengan niat yang 1 bulan gitu ya. Nah, terakhir bahwa Ramadan bulan Quran, bulan mulia, bulan nuzul Quran, bulan Lailatul Qadar, bulan berbagi. Maka MDA menyambut baik dengan kegiatan pondok Ramadan atau pesantren Ramadan, FKPK ada nuzul Quran dan lain-lain. Yuk kita saling bantu-membantu. Pada waktunya kita saling mensiarkan. Dan lain ku harta-harta teuing, lain ku tenaga teuing, ku kahayang. Hayang aing ngiluan, hayang aing kumpul. Eta teh geus alus. Nu reherep keun bae rek maju rek itu bodoh Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an ngadedet telelep medok sia. Nah nu kitu mah bakal ka neraka, yakin. Teu bisa nulungan ku harta, ku ilmu, ku tenaga ku pikiran. Ku pikiran ja datang ngariung ngumpul, ngadoakeun mudah-mudahan Al-Qur'an maju, Awaliyah maju, FKPK maju, MDA Garut maju. Ieu we heula ieu keur doa mah keur nu 5 heula we lah. Kan orang ngariungna dina 5-nya atuh nu umumna nu lain-lainna gitu. Nah, saling membantu, saling mendoakan agar kenapa? Karena membuat kekuatan moral kepada para pengajar itu sangat penting. Ya, karena nu ngajar mah geus jelas ikhlasna, dibayar sabulan 30 hari juga geus ikhlas. Tinggal dukungan moral, tinggal dukungan kekuatan sehingga mendakwahkan agama itu akan tetap semangat. Abah pribadi, MDA, keluarga semuanya mohon dibukakan pintu maaf, mohon maaf lahir batin menjelang pelaksanaan ibadah puasa. Semoga kita diberikan keberkahan. Insya Allah kita akan saling memaafkan nanti ya. Dan dari Abah syukur sekian. Nanti saya minta laporan akan dicatat FKPK Al-Qur'an kegiatan Ramadannya apa aja, dari Garut apa aja, dari para kantor apa aja, FKPK sendiri apa aja ya. Nanti lewat Bu Ida akan ditakon masing-masing wilayah, hanya menyampaikanlah program bisa di WA ke Abah syukur aja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.